Ini seharusnya dua ustadz kita yang mengisi, tapi dua-dua dalam keadaan sakit. Yang satu juga dalam kondisi yang sakit perut katanya. Nah, betapa luar biasanya. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita bahwa kesehatan itu begitu maha penting. Dan betapa kita harus bersyukur ketika kita melihat kondisi seperti itu. Kita masih Allah berikan sehat seperti itu. Beliau-beliau itu juga ingin sehat datang memberikan pencerahan kepada kita. Tetapi inilah faktanya. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini, kalau memang saya diminta untuk mengisi katakanlah bukan mewakili ilmu beliau, kalau ilmu beliau itu jauh sekali dibandingkan dengan saya. Tetapi untuk mengisi waktu kita, mengisi hal-hal kebaikan, ini adalah sebuah anjuran di dalam agama. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh ketika kita laksanakan, kita akan mendapatkan dunia dan segala isinya. Ini definisi dari Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Jadi sesungguhnya kita ini adalah orang terkaya hari ini. Kita yang ada di Masjid Nurul Yakin ini, insya Allah kita ini orang terkaya di mata Allah, di mata Rasulullah. Jadi bukan orang yang menggunakan mobil mewah di sana, karena kita dapatkan dunia dan segala isinya. Kalau kita sudah mendapatkan dunia dan segala isinya, kekayaan apa lagi yang tidak kita dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ketua dan pengurus Masjid Nurul Yakin, Bapak Ibu jemaah hadirin sekalian, yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Pertama tentu dengan tiada henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT, karena hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini. Tidak banyak orang yang Allah berikan kesempatan seperti yang kita dapatkan pada subuh hari ini. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang bersamaan, ketika kita sedang berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ini, ada saudara kita yang sedang menghadapi sakratul maut. Dan itu dia tidak lagi akan memiliki kesempatan besok seperti yang kita dapatkan pada subuh hari ini. Oleh karena itulah pantas rasanya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering kita berselawat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang nanti akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini seharusnya 2 ustadz kita yang mengisi, tapi dua-dua dalam keadaan sakit. Yang satu juga dalam kondisi yang sakit perut katanya. Nah, betapa luar biasanya. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita bahwa kesehatan itu begitu maha penting. Dan betapa kita harus bersyukur ketika kita melihat kondisi seperti itu. Kita masih Allah berikan sehat seperti itu. Beliau-beliau itu juga ingin sehat datang memberikan pencerahan kepada kita. Tetapi inilah faktanya. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini, kalau memang saya diminta untuk mengisi katakanlah bukan mewakili ilmu beliau, kalau ilmu beliau itu jauh sekali dibandingkan dengan saya. Tetapi untuk mengisi waktu kita, mengisi hal-hal kebaikan, ini adalah sebuah anjuran di dalam agama. Kita berharap tidak ada di dalam kehidupan kita ini yang tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan.
Jadi kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi sambil menunggu kita kegiatan-kegiatan menjelang syuruk ini, ya kita isilah dengan menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua, terutama juga diri saya sendiri. Kita sudah melewati bulan suci Ramadan beberapa bulan yang lalu, dan sebentar lagi kita akan masuk Zulhijjah. Sekarang sudah di bulan Zulqa'dah. Begitu banyak amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu. Pertanyaan besarnya adalah, pernah nggak kita coba lakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin terhadap apa yang kita lakukan di hari-hari ini? Kenapa? Karena harusnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan pelatihan, bulan diklat, tempat melakukan pendidikan dan pelatihan. Selama 1 bulan penuh itu kita digembleng. Kenapa digembleng selama 1 bulan penuh itu? Supaya kita menjadi terbiasa melakukan kebaikan. Jadi kalau saya katakan istilah diklat, pendidikan dan latihan terbesar di dunia ini, ya di bulan suci Ramadan itu. Kalau kita lihat dari pesertanya. Jadi peserta yang mengikuti diklat di bulan suci Ramadan itu lebih dari 2 miliar manusia. Kenapa? Umat Islam di dunia ini lebih dari 2 miliar. Diklat yang biasa dilakukan itu paling pesertanya 150, 200, 300 orang. Waktunya pun juga dibatasi. Tetapi bulan suci Ramadan itu kita diberikan kesempatan dengan peserta terbesar. Inilah diklat yang pernah dilakukan terbesar di dunia ini. Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Kenapa? Ujung dari kegiatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu ada maksudnya. Itulah yang selalu kita dengarkan dari para ustadz kita di dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang berpuasa sebelum kita. Maksudnya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya selama 1 bulan penuh diklat itu Allah berkeinginan memberikan sertifikat kepada kita. Apa sertifikatnya? La'allakum tattaqun. Apakah kita mau menjadi orang yang mengikuti peserta diklat tetapi tidak mendapatkan sertifikat? Tentu kita tidak mau. Jadi semua kita pada saat itu melakukan diklat, harapannya kita mendapatkan sertifikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, selama bulan suci Ramadan, ibadah kita yang begitu meningkat tinggi, malam kita sudah bangun, kemudian semua amalan-amalan sunnah kita laksanakan, yang mungkin di hari-hari biasa itu jarang kita lakukan. Semangat kita berinfak tinggi, semangat untuk menolong sesama itu tinggi. Sekarang bulan Ramadan itu sudah kita lewati beberapa bulan. Perlu rasanya kita mengevaluasi apakah dampak dari diklat selama 1 bulan kemarin itu sampai hari ini bisa kita rasakan. Karena la'allakum tattaqun itu hanya maksud dari Allah. Allah itu memiliki maksud dengan diberikan waktu diklat 1 bulan. Diharapkan kita menjadi orang yang terbiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan yang buruk. Itulah yang disebut dengan takwa itu. Nah, sekarang takwa ini apakah sudah kita dapatkan dengan baik? Karena takwa ini menjadi sangat penting dalam kehidupan.
Coba kita lihat kata takwa ini begitu sangat luar biasanya. Saya ingin mengambil satu ayat di dalam surat Al-Hasyr 59 itu. Surat ke-59 itu yang ke-18. Di sana Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Coba kita lihat di sini. Allah mengatakan, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah." Itu perintah itu. Bertakwalah kepada Allah. Artinya lakukanlah apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa-apa yang dia lakukan untuk hari esok. Hari esok itu terjemahannya hari kiamat. Jadi kalau dari tafsirnya itu hari esok itu hari kiamat. Kemudian Allah sampaikan lagi, wattaqullah, diulang Allah 2 kali, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh kata Allah, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi artinya dalam sebuah redaksi pendek ada 2 kata takwa yang Allah sampaikan di sini. Artinya ini mengisyaratkan betapa pentingnya takwa itu bagi kita. Betapa pentingnya takwa itu bagi kita. Coba bayangkan, disampaikan bahwa bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang kita lakukan untuk hari esok. Ini peringatan Allah. Artinya kita ini diminta untuk selalu mengevaluasi diri. Kemudian ditutup lagi dengan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau saya ingin memberikan sebuah analogi, katakanlah misalnya anak saya datang, "Ya, adik mau pergi ke satu daerah A. Sementara daerah yang dia mau pergi itu saya tahu persis sekarang sedang dalam kesulitan mendapatkan makanan. Pasti saya ingatkan, sebagai ayah saya ingatkan, "Dek, jangan lupa bawa bekal." Kemudian ketika dia besok mau berangkat, saking pentingnya saya takut dia itu nanti tidak memiliki makanan di sana, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa bawa makanan. Kalau ayah saja sampai 2 kali mengingatkan anaknya untuk membawa bekal, artinya pesan itu penting. Kalau kita mengingatkan sesuatu sampai 2 kali kita ulang, itu mengisyaratkan bahwa pesan itu begitu sangat penting. Allah menyampaikan itu, pesan takwa itu. Bahwa kita ini suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Terjemahkannya tadi kan harinya hari akhirat itu. Bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah, makanya Allah mengingatkan, bertakwalah kepada Allah. Artinya lakukan yang aku perintahkan, tinggalkan yang aku larang. 2 kali Allah sampaikan sambil mengingatkan bahwa kau suatu saat akan kembali ke kampung halaman kita gitu loh. Nah, ini yang perlu kita evaluasi sampai hari ini. Apakah diklat yang kita lakukan selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan dulu terimplementasikan dengan baik, masih konsisten kita melaksanakan sampai hari ini. Ini sangat penting. Dan pangkal kehidupan umat muslim itu, kesuksesan seorang umat muslim itu diawali dari subuh hari. Dari subuh hari. Kalau kita mau melihat keberhasilan umat muslim itu diawali dari subuh hari. Bahkan sholat subuh ini sendiri itu Allah bedakan dengan sholat yang lainnya. Saya di berbagai kesempatan selalu mengingatkan, karena ini menarik. Kenapa Allah bedakan? Saya ingin ambil firman Allah yang sering juga dibacakan oleh imam-imam kita ketika sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila khosakil laili wa qur'an al-fajri. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Di sini Allah berfirman, dirikanlah sholat kata Allah sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Kemudian dirikan pula sholat subuh kata Allah. Sungguh sholat subuh itu disaksikan
malaikat. Jadi kalau kita lihat di sini, dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Tergelincir matahari itu kapan? Kan zuhur. Karena sholat zuhur itu masuk setelah tergelincir matahari sampai hingga gelapnya malam gitu loh. Malam itu berarti sholat isya. Kalau kita cermati di sini, ketika Allah mengatakan dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam, berarti ada 4 sholat yang sekaligus Allah sebutkan. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sekaligus Allah sampaikan. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Tetapi ketika Allah membicarakan sholat subuh, Allah katakan secara tersendiri. Dirikan pula sholat subuh tersendiri. Sungguh kata Allah, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Jadi kalau misalnya saya mengatakan tadi di awal mukadimah, yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Yakin itu sendiri. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah sholat subuh yang juga saya hormati secara bersama-sama. Artinya dari 2 ungkapan saya ini, mana yang lebih saya tinggikan kedudukannya? Ketua sendiri. Itu Allah mengatakan demikian. Dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Artinya ada 4 sholat di sana. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Allah sebutkan sekaligus. Tetapi giliran sholat subuh, Allah katakan tersendiri. Dirikan pula sholat subuh. Sungguh kata Allah, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Artinya Allah sendiri memberikan pembedaan 5 sholat waktu itu. Sholat subuh ini ternyata berbeda dengan 4 sholat yang lain. Itulah kunci kehidupan kita. Kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, awali dari subuh hari. Kenapa? Saya ingin katakan kepada kita semua, kita seringkali bahkan tidak pernah ditinggalkan setiap kita berdoa. Di akhir doa itu pasti kita selalu menyampaikan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan hidup di dunia dan berikanlah kebaikan hidup di akhirat. Dan hindarkanlah kami dari api neraka. Ketika kita minta dihindarkan api neraka, artinya dalam waktu bersamaan kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang kita minta kepada Allah setiap hari, setiap berdoa, setiap kita mengaminkan doa para ustadz-ustadz kita, tidak pernah itu ditinggalkan. Bahkan sering juga digunakan istilah doa sapu jagat. Artinya doa itu tidak pernah tinggal. Yang lain mungkin ada bermacam doa bergantian disebutkan, tetapi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ini selalu disampaikan menjelang akhir doa. Artinya ini adalah menjadi cita-cita dan keinginan seluruh umat muslim. Kita minta diberikan kebaikan hidup di dunia, minta diberikan kebaikan hidup di akhirat. Kalau kita minta, berarti kan harus berupaya kita untuk mendapatkannya. Kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak berupaya untuk mendapatkan sesuatu itu, tidak mungkin bisa kita dapatkan. Allah sudah memberikan bocoran-bocoran. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan hidup di dunia itu, salah satunya di sholat subuh. Kenapa di sholat subuh? Kita lihat salah satu yang pernah disampaikan Rasulullah itu, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat yang kita kerjakan sebelum melaksanakan sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau dunia dan segala isinya
kita akan dapatkan itu di subuh hari, sementara kita tadi minta diberikan kebaikan hidup di dunia, terus kita tidak datang subuh hari. Bagaimana kita minta tetapi kita tidak melaksanakan apa yang untuk bisa cara untuk kita mendapatkan itu? Ya katakanlah sebagai contoh saya ingin sampaikan, mungkin Pak Budi ini dia bilang, Pak Edi, aku nih haus, aku nih lapar, tolong beri saya segelas air, tolong beri saya sepiring makanan. Saya bilang, Pak Budi, itu di lantai atas itu semua minuman ada tuh, disiapkan di atas. Semua makanan ada di atas. Pak Budi silakan naik ke atas, pilih. Tetapi dia tidak pernah menginjakkan kakinya, melangkahkan kakinya menuju ke lantai atas. Kira-kira dapat nggak segelas air tadi? Tidak dapat. Dapat nggak sepiring makanan yang dia minta tadi? Tidak dapat. Sementara dia minta. Jadi logikanya bagaimana? Kita minta sesuatu, diberikan jalan. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu caranya demikian. Tetapi kita tidak lakukan. Tidak mungkin bisa kita dapatkan. Ya sama berdoa tadi itu seperti itu. Kita minta diberikan kebaikan di dunia. Kemudian Allah katakan melalui lisan Rasulnya, laksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu kita akan mendapatkan dunia dan segala isinya. Tapi kita tidak pernah datang melangkahkan kaki subuh hari ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat itu, apalagi sholat wajibnya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan? Sementara setiap hari kita meminta kepada Allah. Inilah yang harusnya kita pahami dengan baik. Ketika kita meminta, kemudian bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Kalau kita tidak memahami ini dengan baik, maka antara apa yang kita inginkan di dalam mengisi kehidupan ini dengan apa yang kita laksanakan akhirnya tidak nyambung. Itulah sebabnya kenapa kita diharapkan menambah ilmu kita secara terus-menerus. Untuk mendapatkan ilmu itu dengan baik, salah satunya ya hadir di pengajian-pengajian yang diisi oleh ustadz-ustadz kita itu. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah dalam mengisi kehidupan ini. Ibarat baterai itu setiap hari kita dicas untuk diingatkan. Karena kita ini sering lupa. Manusia itu sering lupa. Diingatkan besok lupa. Itulah yang terus-menerus harus dilakukan. Kenapa penting kita menuntut ilmu itu melalui guru-guru kita? Kalau sekarang mungkin jauh dibandingkan dengan 20-30 tahun yang lalu. Ketika masa kita masih era kita remaja ataupun anak-anak. Kita mungkin mendapatkan referensi itu masih sangat sulit. Hari ini kita sangat mudah mendapatkan referensi. Buka Google itu, tanya sama Mbah Google, apapun kita tanya dapat. Tapi pertanyaannya seringkali juga dengan terbukanya informasi, banyak hal-hal yang juga mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Oleh karenanya menjadi sangat penting ketika kita menambah ilmu pengetahuan itu dibimbing oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Inilah yang dilakukan salah satu Masjid Nurul Yakin yang kita banggakan ini. Banyaknya pengkajian-pengkajian dengan mendatangkan ustadz-ustadz kita. Beliau bukan orang-orang sembarang. Beliau ada yang lulusan dari Al-Azhar. Ilmunya tidak kita ragukan. Semua banyak. Supaya apa? Kita tidak salah di dalam menafsirkan. Karena kalau salah kita dalam menafsirkan, itu bisa salah juga di dalam menerjemahkannya. Ada sebuah kisah menarik terhadap keliru menafsirkan. Jadi ada seorang tua ayah hidup dalam satu keluarga, si ayah, ibu, dan 2 anak laki-lakinya. 2 anak laki-lakinya ini, ayahnya ini berprofesi sebagai pedagang.
Ayahnya ini berjualan di pasar. Itulah profesi ayahnya selama bertahun-tahun untuk menafkahi keluarga itu. Setelah ayahnya ini berumur, dia merasa bahwa sudah saatnya anaknya ini juga bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian dia panggillah kepada kedua anaknya. Pertama dia panggil si abangnya. Dia katakan, si abang, kalau abang ingin sukses nanti seperti ayah berdagang di pasar ini, ada pesan ayah. Yang pertama, jangan pernah terkena matahari ketika kita berangkat maupun kembali dari tempat berdagang. Kemudian pesan yang kedua dia sampaikan juga, dan jangan pernah menagih hutang. Akhirnya diingatlah sama si abang ini. Kemudian dalam waktu yang lain dia panggil lagi si adiknya. Si adik dia katakan, dia pesankan, kalau kau ingin sukses seperti ayah berdagang ini yang selama ini memberikan penghidupan keluarga kita, ada pesan ayah. Apa itu ya? Yang pertama, jangan pernah terkena sinar matahari ketika berangkat maupun kembali ke tempat kita berdagang di pasar. Yang kedua, jangan pernah menagih hutang. Singkat cerita, setelah ayahnya meninggal, dua anak ini melanjutkan perdagangan itu. Dalam perjalanannya 2 tahun kemudian, si abangnya ini makin bangkrut, si adiknya makin maju usahanya. Si ibu yang masih ada gusar melihat kondisi si abangnya ini kok bisa sampai bangkrut sedang adiknya maju. Dia tanyalah sama abangnya, kenapa abang kok bisa sampai seperti ini, nggak seperti adik itu? Dia bilang, inilah bu, gara-gara saya ngikuti nasihat ayah dulu. Loh, ayahnya bilang apa nasihatnya? Dulu ayah mengatakan setiap berangkat dan kembali dari tempat berdagang, jangan pernah terkena sinar matahari. Sejak itu saya terpaksa harus menyewa kendaraan untuk supaya tidak terkena matahari yang sebelumnya tidak saya lakukan. Terus apalagi pesan ayahmu? Ayah bilang jangan pernah menagih hutang. Berapa banyak hutang yang sejak pesan ayah itu tidak lagi saya ambil. Inilah yang menyebabkan saya akhirnya bangkrut. Akhirnya si ibu penasaran, tanya sama si adik, loh adik kok bisa berhasil, kok bisa sukses? Adiknya juga bilang, ini karena saya ngikuti nasihat ayah. Loh, apa nasihat ayahmu? Ayah bilang, setiap berangkat dan kembali dari berdagang, jangan pernah terkena sinar matahari. Sejak itu, kalau subuh hari saya berangkat tuh masih subuh. Dan saya sholat di masjid di dekat pasar. Jadi tidak terkena matahari. Setelah saya sholat subuh, saya buka toko, orang lain belum buka tokonya. Orang mulai berdatangan berbelanja di tempat saya. Begitu juga sore. Orang sudah pulang tutup, saya masih menunggu maghrib, menyelesaikan maghrib di masjid dekat pasar. Toko orang sudah tutup, toko saya masih buka. Baru saya tutup ketika sholat masuk. Kemudian apalagi pesan ayahmu? Ayah berpesan, jangan pernah menagih hutang. Sejak pesan ayah itu tidak pernah lagi saya memberi hutang sama orang itu. Jadi tidak pernah lagi saya memberi hutang sama orang, karena nanti akan sulit menagihnya. Artinya ada 2 perintah yang sama disampaikan oleh ayahnya, tetapi ditafsirkan berbeda oleh kedua anaknya. Kenapa? Dia menafsirkan dengan dirinya sendiri, tidak menangkap makna tafsir itu sesungguhnya. Menuntut ilmu itu seperti itu, Pak. Kalau kita tidak memahami dengan baik, kemudian kita tidak bisa menangkap, memahami, dibimbing oleh guru-guru kita, kita membuat tafsir masing-masing. Kalau tafsir masing-masing kita lakukan, ya seperti yang tadi disampaikan, perintahnya sama, disampaikan oleh orang yang sama, tetapi ditafsirkan berbeda antara si abang dan si adik. Makanya bersyukur kita
Masjid Nurul Yakin ini kita dibimbing oleh guru-guru kita. Bahkan dalam berbagai kesempatan sering kita diberi kesempatan untuk bertanya terhadap hal-hal yang memang mungkin selama ini kita ragu, mungkin terhadap hal-hal yang kita belum sepenuhnya memahami. Diberikan kesempatan-kesempatan oleh guru-guru kita yang memang memiliki kemampuan yang baik tentang keagamaan ini. Sering kita mengikuti, apakah itu masalah tentang hak kita sebagai umat muslim. Sering kita mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti itu. Dan banyak juga jemaah kita ini yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terhadap hal-hal yang kita belum sepenuhnya paham. Itulah sebabnya kenapa ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama. Jadi di subuh hari ini Bapak, ini sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat hal-hal yang bisa kita dapatkan di subuh hari itu, Allah menyiapkan kita untuk menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Karena kalau kita berbicara definisi kaya Pak, kaya ini bisa berbeda-beda. Orang mungkin menafsirkan kaya itu identik dengan harta. Ketika dia memiliki rumah mewah, dia memiliki mobil mewah, dia memiliki uang simpanan banyak di bank, dia merasa kaya. Tapi mungkin ada yang lain mengatakan, ketika aku sehat, walaupun aku tidak mempunyai uang yang banyak, itulah yang kaya. Jadi definisi kaya ini pun bisa berbeda-beda. Tetapi dalam pandangan Islam, definisi kekayaan itu seperti tadi disampaikan. Ketika kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, kita akan mendapatkan dunia dan segala isinya. Itulah orang yang terkaya. Karena kalau kita lihat sekarang, saya pernah sampaikan juga, saya pernah membaca dalam sebuah literatur, seorang yang pernah didaulat menjadi orang terkaya dunia, salah satunya Bill Gates. Bill Gates itu salah satu orang yang pernah didaulat oleh majalah Forbes. Dia sebagai orang terkaya dunia, salah satunya. Bill Gates ini seorang warga negara Amerika Serikat yang lahir di Seattle, Washington. Jadi dia lahir di Amerika sana. Pernah suatu ketika Bill Gates ini sebelum dia terbang ke suatu daerah di bandara Washington itu, dia bertemu dengan seorang anak penjual koran, anak remaja penjual koran. Anak remaja penjual koran ini datang menawarkan koran kepada si Bill Gates. Terus dia katakan, mohon maaf, saya tidak memiliki uang kecil untuk membayar koran ini. Si anak itu bilang, tidak apa-apa Pak, saya berikan ini secara gratis buat Bapak. Akhirnya dia terima. Tanpa disengaja, 3 bulan kemudian dia terbang lagi dari bandara yang sama. Pada saat dia sambil menunggu penerbangan di bandara yang sama, dia bertemu lagi dengan si anak penjual koran tadi. Kembali anak itu menawarkan koran. Dia juga mengatakan, mohon maaf, saya tidak punya uang kecil gitu. Nggak apa-apa Pak, saya berikan ini untuk Bapak dari hasil yang saya dapatkan, keuntungan yang saya dapatkan ini. Terus penasaran dia tanya, apakah kamu melakukan ini juga kepada semua orang ketika orang mengatakan tidak ada uang kecil? Iya, dia bilang. Kemudian singkat cerita, peristiwa ini berlalu selama 19 tahun. Setelah 19 tahun berjalan, si Bill Gates ini didaulat menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Pada saat itulah dia teringat peristiwa yang pernah terjadi ketika dia di bandara sebelum dia dulu menjadi orang yang kaya. Karena penasaran dengan itu, dia mintalah stafnya untuk mencari si anak itu. Yang 19 tahun yang lalu itu pernah saya bertemu 2 kali di bandara Washington. Dicarilah sampai 1,5 bulan baru ketemu anak penjual koran ini. Dia sudah tidak lagi menjual koran, dia sudah memiliki usaha yang lain. Dibawalah anak ini bertemu sama si Bill Gates. Terus Bill Gates ini tanya, apakah Anda kenal dengan saya?
Anak ini bilang, siapa yang tidak kenal dengan Bill Gates? Orang terkaya dunia. Terus dia katakan, ingat nggak kamu? Pernah dulu 19 tahun yang lalu kurang lebih di bandara sana, Anda masih menjual koran, kemudian Anda menawarkan koran kepada saya tidak memiliki uang, kemudian Anda berikan kepada saya. Ingat, dia bilang. Bahkan 2 kali saya melakukan hal itu. Dia sendiri yang mengingatkan, 2 kali saya melakukan itu. Itulah sebabnya, kata Bill Gates, hari ini saya ingin membalas apa yang sudah kau lakukan itu. Apa kamu minta hari ini, sampaikan. Apapun yang kau inginkan akan kupenuhi. Sambil tersenyum anak itu dia bilang, mana mungkin Bapak bisa menyayangi saya? Ketika saya membantu Bapak dulu, saya berstatus sebagai orang miskin penjual koran. Sementara hari ini Bapak mau membantu saya dengan status sebagai orang terkaya dunia. Tidak akan mungkin Bapak bisa menyayangi saya. Disitulah Bill Gates mengatakan bahwa ternyata definisi kekayaan itu bagi kita bisa berbeda-beda. Bagi si Bill Gates itu dia katakan, ternyata orang terkaya di dunia ini bukan aku, katanya. Inilah si penjual koran ini. Jadi definisi kaya itu pun bisa berbeda-beda. Si Bill Gates yang dinyatakan sebagai salah satu orang terkaya di dunia, dia mengatakan bahwa dia bukan dia orang kaya. Dan peristiwa ini ketika dia ditanya oleh salah satu wartawan, dia menceritakan tentang kehidupannya. Karena wartawan waktu itu bertanya, apakah ada orang yang lebih kaya dari Anda, Bill Gates? Ada, dia bilang. Itulah dia menceritakan sejarah kehidupannya itu, bahwa dia pernah bertemu dengan si penjual koran. Yang membuat dia terpukul menyadarkan dirinya bahwa dia bukanlah orang terkaya di dunia. Jawaban si anak penjual koran tadi, mana mungkin Bapak bisa menyayangi saya? Bapak saya berikan koran 2 kali itu dalam keadaan status saya sebagai orang miskin. Tapi hari ini Bapak ingin membantu saya dan menawarkan apapun yang saya minta, Bapak akan berikan. Karena Bapak berstatus sebagai orang terkaya dunia. Jadi nggak mungkin Bapak bisa menyayangi saya. Artinya definisi kekayaan itu, kalau kita lihat, itu bisa berbeda-beda. Tetapi Allah memberikan definisi kekayaan kepada kita melalui lisan Rasulnya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh ketika kita laksanakan, kita akan mendapatkan dunia dan segala isinya. Ini definisi dari Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Jadi sesungguhnya kita ini adalah orang terkaya hari ini. Kita yang ada di Masjid Nurul Yakin ini, insya Allah kita ini orang terkaya di mata Allah, di mata Rasulullah. Jadi bukan orang yang menggunakan mobil mewah di sana. Karena kita dapatkan dunia dan segala isinya. Kalau kita sudah mendapatkan dunia dan segala isinya, kekayaan apa lagi yang tidak kita dapatkan? Kekayaan apa lagi yang tidak kita dapatkan? Semua kita dapatkan. Bahkan kunci kehidupan kekayaan itu yang tadi saya katakan. Kita selalu berdoa setiap hari untuk diberikan kebaikan dunia, untuk diberikan kebaikan akhirat, untuk dihindarkan dari api neraka. Datang subuh hari, setiap hari kita seperti ini, kita laksanakan sholat sunat 2 rakaat, insya Allah kita menjadi orang terkaya di mata Allah. Kita menjadi orang terkaya di mata Rasulullah. Oleh karena itulah, mari kita konsisten mengisi kehidupan kita ini. Kita tidak pernah tahu kapan hidup ini akan berakhir. Hari ini kita berbeda-beda nih. Ada yang usianya sudah di atas 60, ada yang 50, ada yang 40. Tetapi panggilan itu tidak pernah urut sesuai apa yang diumurkan oleh Allah ini. Ibaratnya kita sekarang sedang berada di sebuah stasiun kereta, menunggu kereta kita datang. Kapan kereta ini membawa kita pergi? Sambil menunggu itu bermacam-macam karakter manusia. Ada yang dia mungkin mengisi dengan membaca koran, ada yang dia bawa tidur-tiduran, ada yang dia mungkin melengahkan kehidupannya dengan yang lain. Ya seperti itulah kita hari ini. Ibarat ketika kita menunggu kematian kita ini, kita berada di sebuah stasiun kereta. Yang kapan jadwal kita datang, pasti kita akan berangkat.
Cuma persoalannya siapa yang dulu kita berangkat, kita nggak tahu. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua, mari kita istiqomah terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk mengisi kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan demikian di mata Allah kita menjadi orang terkaya dan kita juga akan terselamatkan dalam kehidupan ini. Mungkin inilah yang saya bisa sampaikan sedikit. Ya mohon maaf kalau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Memang saya bukan ustadz. Ya, untuk mengisi kehidupan ini supaya kita tersadarkan, kita teringatkan kembali. Karena hanya dengan cara beginilah. Jadi kalaupun ada ustadz, ada pun orang yang menyampaikan tausiah diulang terus, jangan pernah bosan kita mendengarkan. Walaupun sudah pernah kita dengarkan, ya memang beribadah itu seperti itu. Selalu diulang. Allah itu suka yang diulang-diulang. Kemarin kita sholat sunat dan sholat subuh 2 rakaat. Hari ini 2 rakaat juga. Diulang juga. Besok insya Allah kalau masih ada umur 2 rakaat juga. Waktunya juga ya subuh hari juga. Nggak berubah menjadi jam 11. Diulang juga. Jadi Allah itu selalu memerintahkan kita ibadah itu diulang, dan diulang. Jadi kalau kita mendapatkan pencerahan dari berbagai ustadz dan kita juga sudah sering mendengar, anggaplah itu sebagai cas untuk diri kita, baterai ini supaya selalu dicas, karena manusia itu selalu lupa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.